di negara tetangga saja. Di Singapura, kalau Anda ke Singapura, Anda bisa tertib loh di sana. Betul. Sebab mata hukum itu di mana-mana. Yap, Dinda Kanda guys, para doksi di Indonesia, apa kabar nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat semua lagi dalam keadaan sehat selalu, bahagia dan aman-aman selalu ya. Seminggu terakhir ini kita disuguhkan oleh hashtag Indonesia Terserah. Yap. Ya, ada yang tenaga medis yang mengeluhkan tentang lelahnya mereka menghadapi masyarakat yang mungkin tidak disiplin. Begitu juga dengan petugas garda terdepan yang ya mengeluh juga dengan keadaan tidak disiplinan itu. Dengan tema Indonesia Terserah kali ini, kita mengundang ini dengan spesial salah satu pegiat sosial media, LSM juga. Ya, kita langsung saja ya bersama Mas Erik Dirgantara. Apa kabar nih? Kabar baik, bro. Oke, ya. Ketika kita melihat sekarang kan banyak nih, kita lihat di media-media mainstream. Menurut Mas Erik tuh Indonesia di mata dunia terakhir ini gimana nih tanggapannya? Sebenarnya kata kuncinya itu Indonesia sedang mencari jati dirinya sebetulnya. Di tengah suasana Covid ini. Iya, di tengah suasana Covid ini. Bukan hanya Covid masalahnya. Banyak masalah eksternal lain yang dihadapi Indonesia, bukan hanya Covid ya kan. Transisi ini kita harapkan dari apa namanya? Dari era otoriter ke demokrasi ini bisa segera selesai. Tapi bukan dalam arti Indonesia tidak confident dong ya. Tetap confident menghadapi tantangan global ini. Enggak, tapi maksudnya di mata dunia tentang Covid gitu loh, tentang Covid-19 itu seperti apa? Saya rasa gini ya, kita ini sekarang sebetulnya terlalu terjebak terhadap opini yang coba disuplai oleh media-media mainstream itu sebetulnya. Iya. Bahayanya media mainstream ini adalah informasinya satu arus. Anda bayangkan, begitu ada informasi tentang COVID, ya kan? Anda harus coba riset dulu informasi itu. Itu yang membuat masyarakat itu masyarakat itu malas untuk ngeriset, Betul. untuk mengcounter informasi yang satu arus itu. Betul. Jadi kita butuh satu pembanding ya, sehingga menjadi bahan komparasi kita untuk menghalau opini-opini media mainstream ini. Berarti tidak serta-merta ketika ada di media mainstream itu kita langsung mengkonsumsi. Ya gitu itulah gunanya filterisasi itu. Betul. Sebetulnya informasi itu memang baik, tapi tidak semuanya bermutu seperti itu. Oke. Sepengetahuan Mas Erik nih, di Asia Tenggara, Indonesia itu sistem cara penanganan COVID itu apakah dia terbaik atau di urutan keberapa gitu pengetahuannya Mas Erik? Kalau saya lihat sih sebetulnya sudah on the track ya tentang penanganan COVID. Cuma mungkin ya biasalah di lapangan ada satu kendala sedikit, itu kan bisa dimaklumi. Tapi saya lihat sudah pada track yang benar. Bagaimana pemerintah menerapkan PSBB dan lain-lain. Cuma masalahnya begini, di tingkat bawah itu susah sekali kita membangun satu lingkungan sehingga masyarakat itu menjadi tertib gitu. Itulah kelemahannya negara kita yang saya sebut tadi, transisi itu. Coba Anda lihat contohnya ya, di negara tetangga saja. Di Singapura, kalau Anda ke Singapura, Anda bisa tertib loh di sana. Betul. Sebab mata hukum itu di mana-mana. Penegakan hukumnya bagus, ya kan? Kamera itu banyak, ya kan, untuk mengintai masyarakatnya yang punya kehendak untuk berbuat jahat. Berarti itu salah satu menjadi tolak ukur kelemahan juga. Iya, kan itu saya bilang. Transisi ini yang kita coba percepat Indonesia ini sebetulnya. Karena lingkungan lah yang membentuk manusia itu. Kita tidak bisa menilai manusia itu pada individu, tapi kita melihat lingkungannya. Betul. Berarti kalau kita kembali ke skala nasional nih, berbedanya kebijakan yang terjadi baik dari pusat, provinsi dan daerah dalam menerapkan kebijakan-kebijakan yang ada itu. Apakah ini menjadi salah satu faktor juga ketika hashtag Indonesia Terserah itu menjadi viral gitu? Ya itu tadi, saya pikir berbedanya kebijakan di daerah itu sebetulnya hanya soal bagaimana menyiasati keadaannya saja. Karena tidak semua daerah itu statusnya sama di dalam pandemik COVID-19 ini. Ada yang zona hijau, tentu
treatmentnya beda dengan yang zona merah seperti itu. Nah, maksud saya itu ketika pemerintah pusat otomatis ketika dia mengeluarkan statementnya itu, otomatis kan secara semua daerah dari Sabang sampai Merauke ini kan akan ikut gitu loh. Nah, kan seperti itu. Ya itu tadi. Tapi ini ketika ada daerah yang tidak mengikuti himbauan itu, menurut Mas Erik gimana itu? Saya pikir yang terjadi sekarang tidak juga di luar rule yang sudah ditetapkan pemerintah. Hanya saja mungkin ikhtiarnya kan berbeda-beda. Ikhtiar masing-masing Ya, daerah. masing-masing daerah itu karena statusnya juga berbeda-beda. Ada zona hijau, zona merah. Itu tentu yang zona hijau itu menginginkan daerahnya itu tidak diinfiltrasi oleh virus itu. Yang zona merah itu dia berikhtiar supaya virusnya segera tertangani. Tapi kan sekarang kan hampir semua nih ada di zona merah. Berarti ketika kita lihat ada di zona itu malah ada peningkatan, bukan ada penurunan gitu loh. Di sebagian daerah. Ini kan menjadi penyebab juga viralnya hashtag Indonesia Terserah itu. Ya kalau soal itu kita mungkin lebih berbicara teknisnya lebih dalam soal tentu ada orang yang lebih kredibel soal itu, soal bagaimana. Ya, maksudnya secara umum aja menurut Mas Erik. Tapi setahu saya itu ada satu penelitian jurnalis luar negeri terhadap Indonesia bahwa sebetulnya Indonesia itu salah satu negara berkembang di mana kapasitas medisnya tentu tidak secanggih dan tidak sehebat negara-negara maju. Maka menurut mereka itu Indonesia ini kalau pengen move on dari yang namanya COVID-19 maka kapasitas medisnya harus diperkuat. Itulah kritik kita kepada pemerintah itu. Kenapa dana-dana bantuan itu terlalu banyak mensubsidi dampak sosial dari COVID, ya kan? Sementara masalah intinya ini tidak tertangani. Seharusnya subsidinya itu lebih banyak ke peningkatan kapasitas medis. Bagaimana dokternya, ya kan? Fasilitas di rumah sakitnya seperti apa. Sebab di Indonesia itu satu dokter itu harus menangani 1.000 orang. Iya. Terus sepengetahuan Mas Erik nih tentang 2-3 hari ini dengar dong event musik yang ada itu. Ya. Terus tentang event musik ini apakah dapat izin atau gimana dia? Sementara di daerah itu kan tidak ada event-event seperti itu. Jadi negara itu sebetulnya haruslah menjadi satu figur yang bisa meningkatkan kesadaran masyarakat. Jadi negara itu tidak boleh mengeluarkan kebijakan, kemudian dengan kebijakan itu dia bisa melanggar kebijakan itu juga, nggak boleh sebetulnya. Apa sih maksud saya kalau penggalangan dana? Ya kan? Sebesar apa sih hasil penggalangan dananya? Kan kita punya sumber daya yang besar APBN itu. Tapi maksudnya ketika penggalangan dana ini kan kecil atau besarnya itu kan kita tidak menilai dari nilai nominal berapanya, tapi kan niat baik pemerintah untuk itu loh. Ya itulah. Sumber daya kita kan sudah ada nih, APBN nih, ya. Tinggal digunakan secara baik untuk melawan COVID-19 ini. Kenapa nggak digunakan aja itu APBN? Apa sih? Sebesar apa sih keuntungan dari proses lelang itu? Berarti kita melihat upaya usaha pemerintah yang sudah sedemikian maksimal terhadap penanganan COVID ini, tapi kita lihat angka COVID itu tidak menurun secara drastis gitu loh, walaupun sudah ada PSBB dan semua itu. Kalau berbicara data, berbicara angka suspek COVID itu, kita memang perlu satu perspektif yang lebih tajam, melihat bagaimana sih cara pihak medis ini mengidentifikasi virus itu. Sekarang itu kan banyak. Kadang-kadang kita melihat ada kesalahan diagnosa dan lain-lain. Jadi pemerintah sebetulnya kalau mau itu haruslah segera memperkuat teman-teman medis ini. Ketika kita melihat sekarang kan dampak sosial dan tingkat kriminalitas di tengah COVID ini, apakah ini kita bandingkan dengan 2019, mungkin awal 2019, 2018 itu, apakah ini tingkat kriminalitas ini sama dengan sebelum COVID gitu loh? Kriminalitas itu kuncinya cuma dua. Yang pertama, kalau di dalam satu negara itu penegakan hukumnya lemah,
lantas persoalan ekonominya berat, itu otomatis kriminalitas itu tinggi. Seperti itu, dimana secara universal seperti itu. Ya bisa jadi Sangat berpengaruh gitu ya. berpengaruh ekonomi dan hukum, penegakan hukum itu berpengaruh. Itulah sebabnya di Amerika misalnya, kenapa sih tingkat kriminalitas bisa rendah? Karena penegakan hukumnya baik, ya kan? Ekonominya juga baik. Kalau berbicara Indonesia, negara berkembang, tentu segala hal sedang dalam proses perbaikan. Tapi seperti kita lihat kan di tengah lockdown kan, berarti sebagian masyarakat itu mayoritas masyarakat itu ada di rumah nih. Saya rasa tingkat kriminalitas itu kayaknya berkurang deh, Mas Erik. Saya punya pandangan bahwa kalau COVID ini tidak terselesaikan dalam tahun ini, saya memprediksi itu tingkat kriminalitas itu akan tinggi. Sebab orang ini sudah tidak produktif lagi, Pak. Itulah tujuan dari dana-dana bansos itu sebetulnya untuk menghidupi orang yang sudah tidak produktif. Pertanyaannya, sejauh mana pemerintah itu bisa bertahan dengan strategi itu, membiayai terus orang yang tidak produktif dari APBN. Lantas defisit APBN kita mau cari di mana? Kita mohonlah kepada pemerintah itu agar ikhtiarnya itu lebih mengena ke sasaran. Ya. Supaya masa pandemi ini segera selesai gitu. Saya kira kita harus bisa keluar dari teror ketakutan ini. Sebab saya melihat banyak sekali plot-plot yang menurut saya itu lucu di dalam situasi pandemi COVID ini. Tapi ikhtiar dan berdoa itu memang kita harus. Selain itu, karena selemah-lemahnya iman itu sebetulnya berdoa, tapi kita butuh ikhtiar lebih dari doa gitu lah. Ya. Iya. Ya guys, jadi singkat memang tapi cukup memberikan kita referensi terhadap dinamika hashtag yang lagi viral itu, Indonesia Terserah itu, Mas Erik ya. Jadi semoga ini bisa menjadi perbendaharaan kita di tengah situasi COVID-19 ini. Buat teman-teman para doktrin, terima kasih udah setia bersama para doktrin Indonesia. Jangan lupa jika ada kritik dan sarannya di kolom komentar. Yang suka buat Paradoxin Indonesia, like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di konten Paradoxin Indonesia berikutnya. Terima kasih. Oke, Mas Erik.